sumber yang bisa materi ya, menggambarkan bisa berarti harus dipisah tangannya. ya, jadi kita gambarnya oh tempat lain. Nah, memang badannya ya kan Kita bergabung satu produksi waktu itu 1001 malam. Nah dari situ kok teater seperti itu, makanya saya bikin wayang keroncong, riset mandiri. Saya bikin sebuah komunitas yang namanya Behind the Actor, dan saya bermimpi kok teater jarang ke luar negeri ya gitu. Yang ke luar negeri itu tari, karawitan, musik ya, ke luar negeri kok teater enggak. Nah, saya spekulasi itu ya, berpikir spekulasi bagaimana teater bisa mendunia. Kita punya modal tradisional, ketimuran, saya orang timur kan, orang barat tidak punya tradisional. Nah, makanya teater tradisional yang jadi riset saya untuk sebuah pertunjukan teater bisa mendunia. Tujuannya begini, kenapa saya jadi punya brandnya wayang keroncong di Behind the Actor. Wayang keroncong itu satu tujuan saya, wayang itu kan seni pertunjukan yang penontonnya itu orang-orang tua ya, anak muda, anak kecil tidak suka ke wayang, makanya saya mengambil bagaimana si wayang itu bisa dicintai oleh semua kalangan gitu. Itu kan pakemnya, tapi yang nonton kan orang tua. Anak-anak kan nggak suka wayang. Bagaimana si wayang itu bisa disukai oleh semua kalangan dari anak kecil sampai orang tua. Kalau wayang kan musiknya gamelan. Ya, saya cari musik orkestra apa yang seperti gamelan. Ya, keroncong. Sari pamatrining rasa suci pangadiraksa perlambang sabadarana dia adalah yang terpilih untuk sebuah kehormatan rum harum. Yes, polisi ya akang wanggeus baruntung geus buleut hirung arah kacak-cakan kesang jadi dirowek monyet ada haria kumbak karena paratos keranya itu pikiran anak di aktor terus wayang keroncong. Mungkin sebagian dari teman-teman wartawan pernah tahu atau pernah datang ke program kami, program seni budaya dimulai dari 2009 itu sudah menginjak ke tahun ke-6 saja. Tambahan dari saya, kita juga didukung oleh Balai Rumawat dan Kemendikbud untuk pertunjukan dan kegiatan seminar workshop wayang kontemporer tanggal 29 nanti. Terus ini kegiatan tanggal 29 itu dalam rangka untuk menyongsong Festival Wayang Internasional pada bulan September pada tahun saat itu. Karena saya wilayahnya di
bertanggung jawab di manajemen, jadi saya yang membuat program manajemen. Nah, akhirnya saya buat proposal, saya ajukan ke kedutaan Belanda, akhirnya gol dapatkan hibah kegiatan. Nah, yang jadi menariknya itu adalah proposal yang saya ajukan ke kedutaan itu dirubah atas kejeniusannya Asep Budiman. Akhirnya dari situlah terbentuk apa yang dinamakan program kegiatannya itu wayang keroncong. Di pertunjukan teater wayang keroncong. Lindungi raya bumi bengkah, ya bumi bengkah. Adam babu Hawa, Siskang dan Nurwiri. Kang ngeglarakeun wayang Purwa, kang ngeglarakeun kipang ringgitan murwani ngecarita murwani. Wayang golek berkiprah di dunia pewayangan dan pedalangan ini sudah menjamur lebih dari 20 tahun ya. Sampai saya menemukan di mana jati diri saya yang sebenarnya. Makin mencari pencarian, hidup adalah pencarian waktu itu ya. Sampai di kuliah di sini mendapat ilmu pedalangan dan pewayangan, serta dengan masuk ke program studi karawitan. Meskipun saya bertemu dengan Pak Asep Budiman itu seorang sutradara yang begitu berintelektualnya lumayan tingginya. Dari dulu mungkin udah jadi aktor dia ya. Aktor dalam arti di sedang SMAKP dulu, sebelum ke SB juga saya di SMK, dia itu udah bermain drama gitu. Karena dia seorang putra dari seniman juga ya. Tukang nyanewara gitu. Rama anate gitu nya kapungkur teh, tukang nyanewara. Nah, langkang undangnya mah langkung leres nama yang sebenarnya Bapak Asep Budiman yang lebih tahu. Ya, mulai. Atas, Kak. Mantra-mantra unulan sastra tiluara panjang ngawus anu pun kanda Purwantara. Purwa artinya wiwitan. Tara ikut cerita. Ini bukan rumah, hanya papan nama yang rusak untuk dunia anak-anak. Tapi masih dikenali. Di sini dahulunya tinggal. Terus diasah. Nah, berarti saya sekarang bukan fisik. Fisik itu waktu ketika saya dibutuhkan sebagai pemain, saya fisik ya. Karena gini, ada prinsip loh. Orang teater itu ada prinsip. Ini prinsipnya prinsip lama, jadul, tapi sangat populer di orang-orang teater dan sangat jadi kojolnya. Kalau orang teater itu satu, kalau jadi aktor itu satu, pola pikirnya harus jadi profesor, jadi kayak profesor.
Yang kedua, tubuhnya harus jadi atlet. Yang ketiga, hatinya harus jadi penyair. Profesor kan pinter, tubuh atlet itu harus kuat. Emang itu militansi di teater seperti itu. Kalau kita tidak banyak pengetahuannya sempit, nggak akan maju. Karena berbicara soal karya teater, ya harus inovatif gitu. Kalau mau karya-karya yang klasikan ya itu juga harus inovatif kan gitu. Kalau kita berpikir sederhana, udah jangan berkesenian. Yang namanya berkesenian itu pasti karya-karya inovatif. Mengenal dunia-dunia budaya orang luar kalau tidak dari kesenian. Karena kita melalui kesenian ya akhirnya kita bisa mencapai keinginan yang kita inginkan gitu. Awalnya kita memang tidak punya, dengan Asep Budiman itu kita tidak berpikir kita akan keluar negeri membawa kesenian wayang keroncong, tidak. Tapi karena kita yakin, karena idealisme kita tentang wayang keroncong itu bisa bisa memberikan pemaknaan hidup kita sendiri, ya akhirnya kita tiap tahun ke luar negeri. Pinasti kersan yang widimapak baya kenalar Ruhku berlayar bersama angin, tanah, air, api. Pinasti kersayang widi Jiwa raga hamba kupersembahkan untukmu. Dan dalam segala peranan itu semakin lama semakin tumbuh kerahasiaan wit tunggal.